Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah Majlis Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui channel yang kita cintai ini. Kita melanjutkan pembahasan tentang hadis yang pertama dalam kitab 40 hadis Imam An-Nawawi yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Tatai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada syarahan mengenai kedudukan dan kelebihan hadis tentang niat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i serta para ulama-ulama besar lainnya. Pada hari ini kita akan melanjutkan syarahan Syekh Muhammad Tatai terhadap hadis innamal a'malu binniyat, yaitu dari aspek al-aqaidiyah, dari aspek akidah. Di sini beliau mensyarahkan yuqarriru hadzal hadis asy-syarif anna qabul at-ta'ati yatawaqqafu asasan 'ala al-ikhlas lillah. Bahwasanya diterimanya suatu amalan dan ketaatan itu bergantung kepada nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja amalan itu sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya, artinya sesuatu yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukilkan sebuah ayat di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ala lillahid dinul khalis." Bukankah milik Allah agama yang murni suci ini, yang semua tujuan amalan dalam ibadah ini, dalam agama ini semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kemudian Syekh Muhammad Tatai ketika menekankan pentingnya ikhlas dalam ketaatan kita, beliau menyampaikan tentang hal-hal yang bisa merusak nilai-nilai keikhlasan itu. Di mana beliau menyampaikan, wa yuhazziruna min afatin qalbiyatin khatiratin. Hadis ini secara tidak langsung juga mewanti-wanti kita daripada penyakit hati yang paling berbahaya. Yang pertama adalah al-ujub, yaitu merasa bangga dengan amal ibadah yang mereka lakukan. Merasa bangga dengan kebaikan yang sudah diamalkan. Merasa bangga dengan banyaknya ketaatan, kebaikan yang mereka sebarkan. Ini sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangga dengan amalan ini sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Li'annahu qad yakunu sababan fi ihbatil a'mali. Orang yang bangga dengan amalannya itu adalah salah satu sebab dihapusnya pahala amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, siapa yang mengungkit-ungkit amalan sedekahnya, maka Allah akan menghapuskan pahala sedekah tersebut. Ini begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Kemudian penyakit hati yang paling berbahaya yang merusak keikhlasan adalah ar-riya, yaitu orang yang suka pamer apa yang dia lakukan. Ar-riya, menampakkan kebaikannya di hadapan orang lain. Lalu pensyarah kitab ini menukilkan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirk." Saya, kata Allah, tidak butuh kepada sekutu-sekutu yang lain. Faman 'amila li 'amalan. Siapa yang melakukan sebuah amalan yang sebenarnya untukku, kata Allah,
asyraka fihi ghairi. Namun dalam amalan tersebut ada niat memasukkan sekutu yang lain dalam amalan tersebut, fa ana minhu bari. Kata Allah, maka saya melepaskan diri dari amalan hamba tersebut. Nah, ini nanti kadang ada seorang laki-laki pergi ke masjid beribadah yang sebenarnya itu karena Allah, tetapi ada embel-embel menampakkan kepada seorang perempuan, menampakkan kepada orang lain, seorang menantu menampakkan kepada mertuanya, seorang mertua menampakkan kepada menantunya, ataupun seorang anak menampakkan kepada orang tuanya, serta berbagai macam cara seseorang membarengi amalan ikhlas itu dengan tujuan duniawi yang lain, maka amalan ini adalah amalan riya yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sedang jemaah yang dirahmati Allah, dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, beliau merincikan riya itu lebih dari apa yang kita pahami. Di mana beliau menyampaikan orang yang melakukan amalan dengan niat dilihat oleh orang lain itu adalah riya. Lalu beliau melanjutkan, apabila seseorang melakukan amalan supaya tidak dilihat oleh orang lain, itu juga riya. Nah, jadi riya, orang yang pamer riya. Tapi yang menyembunyikan amalan karena orang lain, itu juga adalah riya. Nah, ini misalnya kita pergi ke masjid supaya nampak dilihat oleh orang sepanjang jalan, riya. Tapi kita ke masjid sembunyi-sembunyi supaya tidak dilihat oleh orang lain. Sampai ke masjid berwudu. Biasanya kalau orang pamer, hidupkan kerannya itu yang besar, deras sampai orang dengar siapa yang sedang berwudu. Begitu juga sebaliknya. Orang yang berwudu dengan air yang begitu pelan, tidak bersuara, takut dilihat oleh orang, ini juga termasuk perbuatan riya. Orang yang salat, menampakkan salatnya, memperbagus salatnya karena orang lain, itu adalah riya. Begitu juga sebaliknya, orang yang bersembunyi salat di belakang tiang masjid, di belakang tirai masjid supaya tidak dilihat oleh orang lain, dalam pandangan tasawuf Imam Al-Ghazali, ini juga adalah perbuatan riya. Jadi kalau demikian sedang jemaah yang dirahmati Allah, bagaimanalah kita beramal? Dilihat pun salah, tidak dilihat pun salah. Inilah kembali kepada hadis ini tadi. Untuk apa kita salat? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu kita risau entah dilihat sama orang, entah tidak ada dilihat, entah dinilai oleh orang lain, ataupun tidak dihiraukan oleh orang lain. Itu tidak menjadi sesuatu hal yang harus kita khawatirkan dalam ibadah kita. Kerjakan saja semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dilihat atau tidak dilihat, ini bukan menjadi sesuatu yang meresahkan dalam kita beramal. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah aspek akidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Tatai daripada hadis innamal a'malu binniyat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir dalam pertemuan ini kami ingin menukilkan sebuah riwayat yang begitu sangat menggentarkan jiwa raga kita. Bagaimana nilai keikhlasan ini begitu penting dalam beramal baik di dunia ataupun di akhirat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, nanti pada hari kiamat yang pertama sekali dihisab adalah 4 golongan. Keempat golongan ini adalah mereka-mereka yang beramal dengan amalan yang begitu hebat. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Ditanya oleh Allah, wahai fulan, apa nikmatmu? Hamba ini menjawab, ya Allah, nikmatku adalah berjihad dan berperang di jalan Allah semata-mata hanya untuk membela dan menegakkan agamamu, ya Allah. Lalu Allah menjawab, tidak wahai hamba, engkau berperang, engkau berjihad supaya engkau digelar seorang pahlawan, seorang pemberani. Sudah engkau dapatkan gelar itu di dunia, dan malaikat campakkan orang ini ke dalam neraka jahanam. Padahal orang mati syahid dalam surga, tapi karena ada riya dalam amalannya, dalam neraka jahanam. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, datanglah hamba yang kedua, wahai fulan, apa nikmatmu di dunia?
Hamba ini menjawab, ya Allah, saya adalah orang yang Engkau beri nikmat berlimpah harta kaya raya. Tidak ada ruangan untuk bersedekah kecuali saya menyedekahkan harta saya semata-mata mengharap redha-Mu, ya Allah. Allah menjawab, wahai hamba, engkau bersedekah supaya digelar dermawan, dan itu sudah engkau dapatkan di dunia dulu. Wahai malaikat, campakkan manusia ini ke dalam neraka jahanam. Datanglah manusia yang ketiga, wahai fulan, apa nikmatmu di dunia? Maka hamba ini menjawab, ya Allah, nikmatku engkau berikan ilmu, dan tidak ada yang saya lakukan di dunia ini menyebarkan ilmu itu semata-mata mengharap redha-Mu, ya Allah. Maka Allah menjawab, wahai hamba, engkau menyampaikan ilmu itu, menyampaikan apa yang engkau ketahui itu, supaya engkau digelar seorang ahli, seorang ulama, seorang alim, dan itu sudah engkau dapatkan di dunia dulu. Wahai malaikat, campakkan ke dalam neraka jahanam. Datanglah manusia yang keempat, yaitu orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang begitu indah, dengan irama yang begitu indah. Ketika ditanya, wahai hamba, apa nikmatmu? Ya Allah, nikmatku adalah membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat-Mu semata-mata mengharap redha-Mu, ya Allah. Allah menjawab, tidak. Engkau membaca Al-Quran, melantunkan ayat-ayatku semata-mata supaya digelar engkau ini adalah seorang qari. Sudah engkau dapatkan gelar itu di dunia. Wahai malaikat, campakkan manusia ini ke dalam neraka jahanam. 4 amalan paling hebat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya adalah ke dalam neraka jahanam karena sekutu di dalam beramal. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kami dan kita semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah dengan keikhlasan dalam setiap amal kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.